Selamat sore. Selamat sore Tribuners, jumpa Iya. kembali dengan kita berdua dalam program Selamat sore Medan, edisi hari Kamis tanggal 24 penghujung 24 Maret. Maret 2022 ya. Penghujung bulan maksudnya? Iya. Oh enggak sih, kalau ini kita udah tahu aku maksudnya kakak nih. Ini kalau ini penghujung besok gajian gitu ya. Ya, untuk beberapa ini ya tapi ini 2 minggu ya kita nggak jumpa ya. Iya, Setelah kita minggu kemarin kita sempat absen. Kita minggu lalu absen karena kebetulan ada Sesuatu. proyek yang harus dikerjakan ya gitu ya. Iya, tapi tentu saja Selamat Sore Medan tetap setia menemani Tribuners ya. Iya. Tetap menyajikan informasi paling aktual dan tentu saja akurat. Dan pada sore hari ini di tengah cuaca yang masih terik ya sepertinya ya. Iya, memang beberapa hari ini Setelah agak tadi ini ya, malam, agak terik memang ya kak ya. Hari ini terik setelah tadi malam ya, hujan Hujan, cukup kencang disertai dengan lumayan lah. angin dan di sebelah beberapa titik ada terjadi Banjir juga, banjir, bencana puting beliung juga ya Kru. ada puting beliung juga lumayan apa. Iya, salah satu. Tapi memang cukup terbantu karena hujan kemarin ya, apalagi cuaca kemarin juga cukup panas hampir Iya. 33 kalau nggak salah, cukup Cukup 33 ekstrim ya derajat. Iya. sebenarnya cuaca saat ini kadang-kadang terik terus kemudian bisa tiba-tiba berganti menjadi hujan disertai panas. angin. Iya. Ya, tetap waspada kita dengan situasi seperti sekarang ini ya. Ya. Tetap terjaga-jaga terhadap segala kemungkinan bencana dan segala macamnya lah. Gitu. Siap. Oke. Oke, nah baik, untuk tidak berlama-lama lagi kak, Iya. gitu ya, tim Selamat Iya. Sore Medan sudah menyiapkan 3 informasi yang cukup menarik Iya, untuk betul. disajikan dalam tayangan hari ini ya. Iya. Oke, mungkin dimulai dari Ya, Truli. yang pertama ya, Iya. ini lanjutan dari ribut-ribut dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh suami dari artis. Teman dari suami. Teman ya, Iya. teman dari suami Agak- Ola agak Ramlan. panjang ini ya. Ya, Bukan suami. Oh, bukan suami ya, Bukan ya. suami, teman dari suami. Aufar ya, Aufar Hutapea ya. Iya. Oke, Nah, Polrestabes Hutapea. Medan telah memeriksa 2 pegawai kafe Kuhi Jalan Sesrayu yang menjadi lokasi terjadinya dugaan pelecehan seksual seorang wanita bernama Citra Andi. Pelaku diduga merupakan teman dari suami Ola Ramlan. Kuasa hukum Citra, Thompson, mengatakan pihaknya hari ini akan menyambangi atau mendatangi Polrestabes Medan. Diduga karena persoalan tersebut, rumah tangga pasangan artis yang selama ini terlihat harmonis, Ola Ramlan dan Aufar Hutapea, dikabarkan sedang sedang retak. Ola Ramlan resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Aufar Hutapea di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terkait gugatan cerai yang dilayangkan Ola Ramlan, kuasa hukumnya Juan Felix Tampobolon menyebutkan sidang perdana kasus cerai Ola Ramlan dan Aufar Hutapea akan digelar pada 4 April mendatang. Sebelumnya, sekitar 2 pekan lalu nama Aufar Hutapea disebut-sebut saat selebgram Medan Citra Andi mengalami penganiayaan. Bukan terlibat langsung menjadi pelaku pemukulan tersebut, Aufar disebut sempat dugem bersama perempuan tersebut. Selain itu, pelaku penganiayaan diduga merupakan teman dari Aufar. Insiden pelecehan dan penganiayaan yang dialami Citra Andi itu terjadi di kafe yang ada di Jalan Sesrayu Medan pada hari Minggu 13 Maret 2022. Awalnya, Citra Andi bersama Aufar Hutapea sempat pergi ke hiburan malam Holy Wings. Kemudian mereka pergi ke sebuah tempat hiburan malam juga bernama Soho, lalu lanjut ke kafe Kuhi di Jalan Sesrayu, Kota Medan. Setelah bertemu sebagian dari teman Aufar, dan Aufar turun ke lantai 1 kafe untuk memesan makanan dan minuman, sementara Citra Andi ditinggalkan bersama pelaku dan teman lainnya. Pelaku mendatangi Citra Andi dan langsung meminta nomor handphonenya, namun dia menolak. Pelaku kemudian meminta nomor rekeningnya, namun ditolak juga. Setelah ditolak 2 kali, pelaku langsung meremas payudara bagian tengah Citra hingga berujung penganiayaan. Pelaku kemudian mencekik, memukul dan menendang Citra, bahkan korban diseret-seret hingga ke parkiran kafe. Citra Andi sempat merasa kecewa karena saat kejadian Aufar hanya diam saja, tanpa melerai atau menolong Citra Andi yang sedang dianiaya. Sementara itu, di bagian lain, rumah tangga Ola Ramlan dan Aufar Hutapea memang sudah lama diisukan retak, namun dalam beberapa kesempatan Ola Ramlan sempat membantah kabar keretakan dalam rumah tangganya tersebut. Bahkan seolah ingin membuktikan tidak ada orang ketiga dalam rumah tangganya, Ola Ramlan sempat membuat sayembara untuk siapa saja yang menemukan foto suaminya, Aufar Hutapea, dengan wanita lain, ya. Cukup menarik ya. Cukup panjang dan menarik. Ya, daripada berpanjang-panjang, mungkin ada informasi lain yang bisa Tribun saksikan lewat video berikut yang sudah disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan. Silakan. Nah, kalau mungkin dari kesaksian Kak Citra sendiri pada hari itu, nah
sebenarnya awalnya tujuannya bersama AHA itu mau ngapain, dan juga sejak kapan sih berkenalan dengan AHA? Saya berkenalan pas lama itu ya di suatu tempat yang pada hari itu. Oh, masih hari itu juga ya kak ya. Mm-mm. Baru rencananya mau ke salah satu kafe tersebut yang di Serayu itu mau ngapain kian kak? Menjumpai teman-teman AHA. Mon- Saya di AHA minta tolong kepada saya, dia kalau kita nanti selesai dari sini kita ke kafe teman dia, teman saya juga teman-teman ya. Nah pada saat itu kak, ketika terjadi kejadian tidak senonoh tersebut, adakah kakak mencium semacam bau alkohol ataupun bau-bau lainnya, ataupun di atas meja mungkin ada tersedia minuman-minuman keras atau bagaimana kak? Kayaknya sih si pelaku lagi keadaan mabuk. Minum minuman keras seperti itu ya kak ya, dan itu menyengat sekali baunya dari dia pada saat kakak berada di dekatnya. Nggak tahu sih, tapi dari saya lihat dari dia kayaknya dia memang mabuk sih. Nah kalau sepengetahuan kakak, apakah si AHA ini memang memperkenalkan bahwa mereka itu adalah rekan-rekan dekat dari AHA atau gimana? Tidak ada pengenalan sama sekali, tapi saya lihat memang mereka ngobrol berteman. Nah tentu kan kejadian ini sangat memilukan ya kak ya. Nah kalau dari kakak sendiri secara psikologis, apakah mengalami gangguan atau gimana kak setelah? Dia sebenarnya tahu masuk ke Bisa diceritakan sedikit kak rasa trauma yang didapati kak? dan kalau ketemu orang rame gini aku baru kenal kayak mas ini, jujur saya ketakutan. Saya berani sama kau Vera yang tapi kalau sama yang baru kenal atau ada yang tiba-tiba nih yang telepon saya nih ngajak ketemu nih, bahwa saya pikirannya udah takut aja nih, ini siapa, ada apa gitu sih. Tapi setelah kejadian itu kak, apakah masih berkomunikasi dengan AHA atau bagaimana kak? Tidak ada Sampai sekarang? Oh, tapi apakah kakak berusaha untuk berkomunikasi dengan dia tapi tidak direspon atau sebaliknya? tidak ada sama sekali. Oh, kakak berusaha untuk berkomunikasi. Karena saya gimana ya, terima telepon kan saya udah ketakutan. Udah ketakutan, ya. Saya udah nggak berani. Orang mau komen apa di apa tuh saya udah tanggapin sama sekali, sampai teman saya sendiri, teman dekat saya sendiri telepon saya pun saya nggak berani ngomong. Nah, pada malam itu kak, setelah kejadian kakak dianiaya seperti itu, apa yang terjadi kemudian kak? Sampai pada akhirnya kakak pulang. Saya telepon teman saya langsung jemput saya. Langsung saya laporkan ke polres. Sedangkan respon AHA yang pada saat itu membawa kakak ke lokasi itu bagaimana? Respon AHA pada saat itu dia mencoba mendamaikan. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena si pelaku tidak mengakui kesalahannya pada saat itu. Jadi saya bilang sama si pelaku, saya bakalan tindak lanjutin perkara ini, karena dia istilahnya akan mengakui bahwa dia tuh ngelakuin itu. Pada saat proses mediasi dengan AHA itu apakah AHA tidak menyebutkan inisial namanya seperti itu kak? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya. Apakah dari organisasi tertentu atau dari mana? Sama sekali. Tidak sama sekali. Tapi kalau secara fisik itu sepenglihatan kak itu bagaimana bentuk wajahnya, ciri-cirinya? Saya ingat banget ciri-cirinya. Bisa dijelaskan kak? Ciri-cirinya agak tinggi sih dia. Baru berjenggot, udah sedikit. Baru kepalanya berkelompok. Kulitnya sama matang lah, sama matang. Umurnya sekitar 33 tahun itu kurang lebih. Gitu ya kak ya.
Nah, sejauh ini Kak, lagi berjalannya proses ini. Iya, itu tadi wawancara dengan korban Iya, yang diduga berinisial AC ya. korban penganiayaan yang CA dilakukan. dugaan ya. Oke. Nah, baik Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan di lokasi Goklas. Selamat sore Goklas. Ya, selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Oke, baik. Mungkin ada juga Tribuners yang bertanya-tanya ini ya, Tribuners. Kira-kira ini mungkin bisa diberitahu kira-kira ini kenapa harus sampai ke suaminya Ora Ramlan ya gitu. Mungkin bisa di-refresh kembali gitu. Nah, sebenarnya kenapa pada akhirnya kasus yang menimpa Citra Andi ini yang dikabarkan merupakan selebgram dikaitkan dengan suami Ola Ramlan, karena pada awalnya memang si Citra ini berkenalan dengan suami Ola Ramlan, yang dimana pada hari itu juga dia dibawa oleh suami Ola Ramlan ke 3 lokasi. Yang pertama di Glok Malam, habis di Glok Malam pindah ke restoran, baru ke lokasi perkara. Nah, artinya di dalam kasus ini suami Ola Ramlan inilah yang sebenarnya membawa Citra sampai ke lokasi, dan terkait dengan orang yang diduga sebagai pelaku tersebut adalah teman dari suami Ola Ramlan. Seperti itu Bang Truli dan Kak Eti. Iya. Nah, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh tim pengacara ya selanjutnya terkait kasus ini? Tadi ini kan sudah ada ini ya pernyataan dari pengacara gitu. Pernyataan pengacara kira-kira seperti apa? Nah, tentunya kalau dari pihak pengacara akan mengawal kasus ini pastinya kan. Dan kalau dari progres sejauh ini kan tadi Citra Andi itu masih melengkapi keterangan BAP yang sebelumnya menjadi korban yang memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian, kepada penyidik. Nah, adapun dari pihak kepolisian sendiri juga sudah memeriksa 2 karyawan dari kafe tersebut, kafe yang menjadi tempat perkara, ya, di mana dalam hal ini sudah ada 3 saksi yang diperiksa oleh Polrestabes Medan. Nah, pihak dari pengacara sendiri tentunya menunggu langkah-langkah dari para penyidik juga agar kiranya cepat dalam menangani perkara ini, seperti itu. Oke, kalau untuk ini sendiri tindak lanjutnya, maksudnya yang akan diambil oleh ini pengacara atau Ola lagi ya. Citra Andi. Tindak lanjut yang diambil pengacara menunggu kabar dari penyidik terkait apakah ini nanti akan naik ke tingkat penyidikan. Seperti ini kan masih dalam tahap penyelidikan. Tentunya nanti ada proses gelar perkara setelah beberapa bukti-bukti sudah dinyatakan cukup atau memenuhi unsur, seperti itu. Goklas, apakah ada kemungkinan suami Ola Ramlan itu siapa? Alvar Harap Alvar diperiksa dalam kasus ini sebagai saksi misalnya? Nah, sejauh ini dari pihak Polrestabes Medan belum melayangkan pemanggilan terhadap si Alvar, tapi lebih ke saksi-saksi yang ada di lokasi. Nah, memang si Alvar juga adalah seorang saksi, tapi masih belum dilayangkan panggilan, masih sebatas karyawan-karyawan. Adapun sebenarnya tadi kita sempat tanyakan terkait dengan status Instagram yang sempat dilayangkan oleh Citra di akun media sosialnya, bahwa ada salah seorang terduga kuat berinisial SN yang kabarnya memiliki power di Medan yang diduga sebagai seorang pelaku. Nah, informasi itu pun sudah diberikan kepada penyidik. Nah, kemungkinan ke depan penyidik akan follow up terkait dengan kabar tersebut. Goklas, kemudian ada Goklas, apakah ada identitas yang disebutkan oleh pelaku dari yang disebutkan oleh korban, maksud saya korban, identitas pelaku, terus berapa orang yang dilaporkan dalam hal ini? Nah, sebenarnya kalau yang dilaporkan dia tidak
mengetahui nama dari pelaku tersebut. Bahkan tadi kan di dalam video juga dijelaskan bahwa ketika si Alvar pada malam itu juga berupaya untuk melakukan mediasi, si korban ini tidak menerima siapa nama pelaku ataupun dari organisasi apa atau pekerjaannya apa, latar belakangnya apa, dia tidak mengetahuinya, hanya saja dia mengetahui ciri-ciri fisik, yakni dia berewokan, kepalanya pelontos dan berbadan tegap dan sekitar berumur 23 tahunan. Nah, adapun di lokasi kejadian itu ada 10 orang ya, di luar dari Alvar. Begitu. Nah, jadi untuk sejauh ini kalau soal nama yang diberikan dari si Citra ini masih SN tersebut yang diduga pelaku yang merupakan orang yang memiliki power di Medan. Tapi dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut SN ini siapa dan statusnya apa gitu. Tapi ada kemungkinan dari organisasi tertentu tadi ya? Belum tahu dari jelas ya, masih apakah sumir memang ya? dari organisasi tertentu. Iya. Goklas, kemudian satu hal mungkin di luar konteks ya. Apakah Goklas sempat stalking Instagramnya si Citra Andi ini? Ya, sempat. Artinya sejak awal pada saat viral kan kita tentu memantau bagaimana komen-komennya di akun media sosial, karena dia juga tadi juga sudah dijelaskan bahwa dia mengalami traumatik sehingga dia dalam waktu beberapa hari ini masih tidak ingin menjawab telepon ataupun pesan dari orang-orang yang tidak dikenalnya. Iya, sebagai selebgram barangkali mungkin Goklas sempat menelusuri akunnya ya. Bagaimana selama ini dia membangun citra dirinya? Mungkin agak subjektif ya. Citra dirinya gitu ya. Oh, apakah itu dia selama ini kurang tahu, hanya aktif, saja maksud saya apakah dia cukup aktif di media sosial? Cukup aktif. Jadi selayaknya para selebgram yang ya mengupload foto-foto yang tentunya menarik perhatian publik seperti itu. Baiklah. Oke, Ya mudah-mudahan baik, semoga ini ada titik temu ya, ada solusi, dan kalau memang ini memang harus diselesaikan secara hukum, ya tentu saja sebaiknya memang diselesaikan dengan seadil-adilnya. Goklas, terima kasih laporannya, ditunggu laporan-laporan selanjutnya. Selamat sore. Oke, terima kasih Kak Eti dan juga Bang Truli. Selamat sore. Ya, itu tadi Tribuners, berita pertama dari kasus dugaan penganiayaan selebgram yang dilakukan oleh teman dari suami oleh Ramlan tadi. Ya, mudah-mudahan ini kita berharap apapun namanya, kalau kekerasan tentu kita harus memberikan perhatian harus kepada korban serius ya, juga. perhatian yang serius, dan jalur hukum harus ditempuh. Iya. Sepertinya. Oke, Dan, baik. iya. Dilanjutkan Kak untuk berita selanjutnya. Iya, Tribuners, kali ini kita akan menuju ke laporan berikutnya. Sebuah SD negeri yang berada di Kecamatan Siatas Barita jadi saksi bisu perlakuan bejat seorang oknum PNS yang berprofesi sebagai guru agama terhadap 2 siswi. Kedua siswi tersebut duduk di kelas 6 SD ya. Terkait kedua siswi yang jadi korban diduga pelaku, maksudnya bagaimana? Wali kelas Helpris Nenggolan menyampaikan bahwa kedua siswi dikenal sebagai pelajar yang baik. Sebagai wali kelas, ia mengaku bahwa kejadian tersebut diketahuinya setelah ramai diperbincangkan di kelas. Dan bahkan kini pihak kepolisian sedang melakukan olah TKP di lokasi. Hanya menurut informasi yang kita dapat, kejadiannya di ruang guru. Waktu itu anak-anak lagi olahraga. Ruang guru lagi kosong karena guru yang lain sedang mengajar di kelas masing-masing. Terang wali kelas, melihat keseharian oknum guru tersebut, ia tidak mengira bahwa pelakunya adalah oknum guru yang telah mengabdi sekitar belasan tahun di sekolah tersebut. Dan Tribuners, tentu berita ini akan lebih menarik kalau ada sajian videonya. Berikut ini akan kita sampaikan videonya. Ya, silakan operator.
Oke. Bapak selaku wali kelas korban, sejauh yang Bapak kenal, korban ini kesehariannya gimana? Terlalu caper kah, pendiam kah, pemalu kah, gimana? Pokoknya kalau si korban biasa-biasa aja, datang dari rumah udah beli aja, nggak ada istilahnya yang lain-lain. Tujuannya ke sini hanya untuk belajar gitu loh. Tidak ada tingkah yang aneh. Tidak ada tingkah yang pamer, tidak ada. Biasa-biasa. Sebagaimana layaknya anak-anak gitu Iya. ya. Nah, jadi Pak, apakah betul kejadiannya di kantor guru atau di ruangan sekolah menurut informasi yang Bapak dapat? Hanya menurut informasi ini, kalau kejadiannya nggak jelas, yang kalau informasinya di kantor. Di ruang guru. Nah, Pada saat ngapain Pak pada saat itu? waktu itu anak-anak lagi olahraga. Artinya ruang guru lagi kosong ya, kecuali guru yang bersangkutan bersama dengan siswi itu, korban. Pada waktu itu ya karena gurunya satu-satunya memang kosong lah, hanya Masing-masing di kelas ya. Masing-masing di kelas ya. Apakah betul si korban disuruh guru agama tersebut untuk membuat Indomie atau gimana? kurang jelas Oh, informasi. kalau soal itu belum bisa. Belum jelas. Tapi orang Bapak bisa tahu dari mana waktu itu kejadian ini? Dari Pertama cerita mengetahui anak-anak, informasi ini. dari cerita anak-anak lah. Jadi udah Tapi kan berapa? belum tentu benar itu atau enggak. Iya, masih kita apa ya? Jadi udah berapa kali katanya Pak si pelaku melakukan seperti itu kepada siswanya? Saya sendiri tahu ketika itu terjadi, terungkap. Oh, sudah terungkap. Selama ini belum ada dugaan ke sana, nggak ada dugaan Bang. Ke sana. Oke, Pak. Dengan siapa Pak? Nama Bapak? Iya, itu tadi keterangan dari salah satu guru di SD Guru di negeri. SD negeri Iya. sekian ya. Kita akan berlanjut ke reporter ya, yang akan melaporkan kejadiannya lebih jelas dan tentu saja yang paling terkini. Baik, Maurits sudah terhubung saat ini. Maurits, selamat sore. Selamat sore Kak Eti, selamat sore Bang Truli, selamat sore Medan. Iya, Maurits, bagaimana ini kasusnya? Sepertinya masih belum jelas ya, belum dilaporkan ke polisi ya sampai saat ini. Apakah ini masih baru penjelasan dari wali murid tadi, bahwa wali kelas tadi bahwa hanya mendengar dari perbincangan antar siswa di kelas? Terima kasih Mbak Eti. Nah, Iya. saat ini bahwa sejak Jumat lalu, dan itu sudah kita beritakan juga sebelumnya, pihak keluarga telah melaporkan ke pihak Polres Tapanuli Utara. Namun hingga hari ini proses pemeriksaan terhadap saksi dan diduga pelaku masih sedang berlangsung. Kita baru saja dapat informasi tadi bahwa ternyata diduga pelaku inilah seorang oknum ASN yang telah mengajar belasan tahun, setidaknya tahun 2008 dia sudah mengajar di SD yang berada di Kecamatan Atas Barita. Nah, dan pada saat tadi kita berada di lokasi, pihak kepolisian juga sudah melakukan olah TKP. 2 siswi yang dilecehkan dengan tindakan pelecehan seksual saat itu pada bulan Desember, namun kedua siswi ternyata mengalami ketakutan saat ingin melaporkan kepada orang tua, dan pada akhirnya informasi itu diketahui orang tua setelah bercerita lama dengan anak sejak bulan Desember sampai pada tanggal 18 Maret. Nah, pada tanggal 18 Maret itu juga ketika keluarga mengetahui, keluarga juga langsung sambangi rumah terduga pelaku atau yang terlapor saat ini. Namun terlapor bersama kepala sekolah SD tersebut datang ke rumah korban, dan ternyata keluarga korban tidak mau berdamai ataupun dimediasi, dan akhirnya mereka memberikan laporan ke pihak Polres, dan saat ini terlapor masih diperiksa dan kemungkinan besok akan, bila terbukti, akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka.
Maurits, apakah sempat bertemu dengan dua korban tadi? Kira-kira mungkin bisa Kita sempat, kita waktu sekolah kita sempat bertemu, tapi karena memang masih pemeriksaan, mereka langsung sepertinya langsung dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dari unit PPA tadi. Dan ketika kita tanya unit PPA mengatakan kita lagi pemeriksaan sekarang, dan mereka langsung dibawa ke ruang guru yang di dalamnya juga dari koordinator wilayah, pengawas sekolah di tingkat kecamatan pun hadir di sana. Kemudian Maurits, upaya damai tadi sempat dilakukan. Ini upaya damai ini dari mana? Apakah dari pihak sekolah atau dari pelaku, terduga pelaku? Upaya damai atau meminta maaf itu datangnya dari pihak terduga pelaku. Akhirnya supaya dia lebih kuat, dia berpikir dia akan lebih kuat ngomong ataupun bisa menyampaikan permintaan maafnya bila bersama dengan kepala sekolah. Alhasil itu tidak berhasil. Akhirnya pihak keluarga melaporkannya kepada Polres karena memang keluarga korban tidak terima atas perbuatan oknum guru tersebut. Kemudian apakah sempat diketahui, Maurits, bagaimana latar belakang dari terduga pelaku ini, bagaimana kesehariannya, kemudian statusnya mungkin ya, apakah dia berkeluarga atau bagaimana kesehariannya, mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners. Nah, dari informasi yang berhasil kita himpun tadi bahwa terduga pelaku ini seorang guru ASN, memiliki istri dan anak, masih hidup, istrinya masih hidup, dan kesehariannya tidak memperlihatkan bahwa ada niat-niat bejat seperti itu, seperti yang disampaikan oleh pengawas tadi. Dan juga guru wali kelas 6 ataupun wali kelas kedua korban tersebut, bahkan mereka sempat tercengang ketika ternyata bahwa pelakunya adalah guru agama, ya? Guru tersebut yang adalah wali kelas 4. Oh, dia guru agama dan wali kelas juga ya? Iya, karena kebetulan di sana kan jumlah guru tidak terlalu banyak, artinya mereka memanfaatkan guru-guru yang ada. Maksimalkan ya. Ya, jadi ternyata dari situlah ada kemungkinan banyak peluang bahwa ruang guru bisa saja kosong ketika guru-guru yang lain sedang mengajar. Iya, jadi peluang bagi manusia-manusia yang ingin ini terbuka lebar ya. Kira-kira begitu ya, Maurits ya? Iya, Kak. Baik, Maurits, Truli mungkin ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Sudah laporannya. informasinya. Kita tunggu informasi selanjutnya. Semoga ini memang kasus biasa selesai ya, karena menyangkut pelecehan seks anak itu luar biasa berbahaya ya. Bahayanya, Tentu iya. bisa menjadi korban-korban yang lain nanti. Oke, terima kasih Maurits. Ditunggu laporan selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Kak Eti, terima kasih Bang Truli, terima kasih Medan. Iya, selamat sore juga ya. Oke ya. Nah baik, Tribuners, itu tadi laporan dari kawasan Tapanuli Utara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru kepada siswa kelas 6 SD ya. Mudah-mudahan polisi bisa menemukan titik terang dari kasus dugaan tersebut ya. Baik, untuk yang terakhir adalah kami sampaikan informasi dari Kabupaten Asahan, yakni Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan mengamankan 3 orang tersangka dalam kasus kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 1 kg. Far, FL, dan MN adalah 3 warga Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu yang diamankan Polres Asahan saat hendak menjual sabu. Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan tersangka FL yang dilakukan oleh petugas dengan cara undercover by di perbatasan Asahan dan Labuan Batu. Setelah dilakukan pengamanan, FL ternyata mendapatkan barang tersebut dari Far, dan tak membutuhkan waktu yang lama polisi langsung menangkap Far dari dalam rumahnya. Petugas menemukan sabu seberat 1 kg. Saat diinterogasi, Far mengaku barang tersebut berasal dari MN yang merupakan kaki tangan dari F dan IS yang merupakan bandar besar. Polisi menyebutkan saat ini F dan IS masih diburu, keduanya masuk ke dalam daftar pencarian orang di Mapolres Asahan. Nah, akibat perbuatan ketiganya ini ya, tersangka itu disangkakan dengan pasal 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2019 tentang narkoba. 2009. Ya, tahun 2009 tentang narkoba. Nah, seperti apa
informasi terkait dengan pengamanan 3 orang tersangka dalam kasus kepemilikan narkotika ini. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Dan IS yang menjadi DPO kita. Ya, jadi ada perjanjian atau iming-iming apabila barang itu habis, maka ulangi itu ada transaksi, ya, 1 kilo tersebut dihargai 480 juta, dan itu akan diedarkan, rencananya akan diedarkan oleh tersangka FAR. Demikian. Di mana? Jadi kalau sudah laku baru kita kirim. Saya akan menjelaskan kronologis penangkapan kasus ini. Siapa penangkapannya, kemudian kasusnya seperti apa, kemudian? Nggak usah. Pengungkapan kasusnya, Pak. Baik, awalnya kita mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di perbatasan Kabupaten Asahan dan Labura. Jadi menyikapi informasi tersebut, kemudian personil kita melakukan undercover buy. Dari undercover buy inilah kita tangkap yang pertama tersangka FL. Kemudian dari FL ini kita kembangkan ke Rantau Prapat, akhirnya tertangkaplah tersangka inisial FAR. Di mana tersangka di dalam rumah tersangka FAR ini berhasil kita sita narkotika jenis sabu seberat 1 kg bruto, ya, 1 kg bruto. Jadi dari tersangka FAR kita kembangkan lagi dari mana si tersangka ini mendapat barang, kemudian kita tangkap perantaranya yaitu tersangka MN. Dari MN ini kita kembangkan lagi, ya, ada 2 orang, HF dan IS, yang menjadi daftar pencarian orang kita. Kendaraan yang digunakan itu, Pak? Kendaraan yang digunakan itu milik MN. Yang digunakan yaitu Innova untuk mengantar barang ke saudara FAR. Dari mana ke mana? Itu di sekitar Rantau Prapat. Salah satu tersangka ada DPO, bisa dijelaskan DPO kasus apa, Pak? Salah satu tersangka yaitu FL adalah DPO kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau, di mana korbannya itu ada atas nama Winda, dibunuh di Rantau Prapat, kemudian dibuang di Kecamatan Bandar Pulau. Itu berhasil kita tangkap, di mana kejadian tersebut pada sekitar bulan April tahun 2021. Ya, informasi yang beredar bahwa salah satu tersangka FAR ini adalah ketua Ormas, Pak. Apa benar, Pak? Nah, itu masih kita dalami, nanti mungkin bisa ditanya langsung. Karena yang kita dalami adalah kepemilikan narkotikanya, ya, bukan yang lain-lain. Komandan, izin untuk Ya, itu tadi dia Tribuners, informasi dari Asahan. Tadi ya dapat kami sampaikan informasi, ya sedikit ada yang tertinggal tadi, ya diungkapkan oleh pihak kepolisian bahwa tersangka FL merupakan buronan kasus pembunuhan di Bandar Pulau dengan korban atas nama Winda. Korban sebelumnya dibunuh di Rantau Prapat dan kemudian dibuang ke Bandar Pulau. Ya, itu informasinya tadi. Jadi sebenarnya ada 2 kasus, ya, 2 kasus yang menghantui, ya. Yang menghantui satu tersangka tadi, ya. Yes. Baik. Nah, untuk lebih mengetahui sebagaimana informasi selanjutnya, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter TV Medan di lokasi. Ada Alif. Ada Alif, ya. Alif Al-Qodri. Ya, selamat sore Kak. Selamat sore Wan Truli. Ya. Selamat sore Medan. Nah, jadi tadi ini ada berapa orang ya? Apanya tersangkanya? Ketiga-tiganya sudah dihadirkan ya di kantor kepolisi tadi ya, Alif? Ya Bang, sudah Bang. Dijelaskan bahwasanya pertama kali ketiga ini diamankan karena kepemilikan narkotika Bang. Di mana pertama kali polisi mengamankan pelaku yang berinisial FL
Saat itu FL diamankan saat polisi melakukan undercover buy atau ingin membeli narkotika dengan penyamaran. Nah, saat itu FL yang ditangkap mengaku barang narkotika tersebut diperolehnya dari VAR yang merupakan teman dari FL. Tak mau sendiri bang, si VAR sendiri pun juga mengaku barang tersebut dapat dari MN. Namun MN bertugas sebagai perantara saja bang. Saat ini bos dari MN sedang dikejar oleh kepolisian bang. Kira-kira seperti itu bang. Ya, jadi melibatkan banyak orang sebetulnya ya ini ya, peredaran narkotika ini ya. Tapi menarik tadi ya Alif ya, bahwa FL ini ternyata dia menjadi buron kasus pembunuhan. Apakah kasus pembunuhan ini ada juga di dalam dokumen kita, Alif? Mungkin di refresh sedikit tentang kasus ini. Ya, terima kasih Mbak Eti. Pernah saya liput itu terkait kasus pembuangan mayat di Kecamatan Bandar Pulau, tepatnya pada bulan April 2021 lalu, di mana FL ini bertugas sebagai bersama-sama dengan tersangka Ucok Safari yang melakukan pembunuhan untuk membuang mayat dari Winda sendiri kak. Namun Ucok Safari berhasil diamankan dan FL melarikan diri kak, gitu kak. Dari keterangan dari pihak kepolisian tadi saya coba konfirmasi kenapa kok bisa ketangkap di sini, kenapa DPO ini tidak ditangkap gitu kak. Karena keterangan mereka FL ini merupakan tersangka yang licin kak, payah ditangkap kak gitu kak. Dia ini eksekutornya ya? Atau memang dia juga menjadi dalang dari kasus pembunuhan ini? Untuk eksekutor sendiri kak, tidak kak, namun dia bersama-sama untuk membuang mayat tersebut kak. Oh, iya. Oke, Alif, tadi disebutkan bahwa FL juga menjadi pemimpin ya di sebuah organisasi masyarakat. Apakah memang demikian benar adanya? Artinya dia cukup populer di lingkungan. Untuk FL sendiri kak tidak, namun FAR itu kak 3 tahun lalu dia memimpin salah satu ormas di Labuan Batu kak. Isu juga didengar bahwasanya FAR ini pernah ikut legislatif kak, calon legislatif. Namun tadi saat saya konfirmasi dia tidak mengakuinya kak, gitu kak. Berubah-ubah ya bahasanya ya. Jadi saat ini FAR ini statusnya adalah DPO ya? FAR ini kak yang sudah diamankan kak, yang di tengah, yang DPO, F dan IS kak. Itu merupakan bos dari CMN kak. Oh iya, karena banyak sekali inisial ya, jadi agak sedikit tertukar-tukar ya Tribuners ya. Oke. Tadi saya coba meminta inisial dari para tersangka kak, namun karena masih ada DPO, polisi enggan memberikannya kak, gitu kak. Oke. Mudah-mudahan. Tapi di wilayah Asahan ini kasus peredaran narkoba cukup tinggi ya, Alif ya, sepertinya ya. Ya kak, seperti yang kemarin kepolisian berhasil mengamankan 57 kg sabu kak. Dari perairan kak pada tahun lalu. Nah untuk tahun ini alhamdulillah belum ada kak, belum ada yang begitu besar kak. Ini aksesnya langsung dari luar berarti ya, di perairan Tanjung Balai ya? Ya kak, untuk perairan Tanjung Balai Asahan kak langsung berbatasan dengan Malaysia kak, sehingga banyak terjadi peredaran ilegal di sana kak. Iya, jadi ini pintu masuk narkoba ya. Untuk selanjutnya diedarkan di wilayah Sumatera Utara. Baik, Truli ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih Alif laporannya. Tetap semangat ya Alif ya. Terima kasih. Ya, kasus narkoba tadi mengakhiri laporan kita hari ini ya Truli ya. Iya. Ke Tribuners, kita masih punya banyak program menarik. Jangan tinggalkan live Facebook Tribun Medan dan tentu saja masih banyak platform kita yang bisa diikuti untuk mendapatkan informasi terkini, baik itu isu daerah ya, Medan sekitarnya, nasional bahkan juga internasional. Dan dengan berakhirnya laporan tadi, maka berakhir juga tugas kami menemani Tribuners di sore hari ini dalam program Selamat Sore Medan.
Saya Eti Wahyuni Dan undur saya- diri. Iya, Truly Okto undur diri. Sampai jumpa Sampai minggu jumpa depan. lagi pekan depan.